Ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada siang hari ini kita akan melaksanakan sesi latihan coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya sebagai pengamat pada kegiatan hari ini. Oh ya, sebelum mulai, yang sampaikan bahwa kali ini yang berperan sebagai pengamat dan Pak Gede sebagai coach dan Ibu Wira sebagai coachee. Sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Gede selaku coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin yang kembangkan. Yang pertama adalah mengenai alur kita. Pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan coaching, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Oke, semoga semua itu nanti muncul pada kegiatan coaching hari ini, Pak sama Ibu Wira. Pada sesi coaching kali ini yang ingin yang tanyakan adalah kepada Bapak Gede selaku coach, kompetensi yang dimiliki oleh Pak Gede selaku coach adalah sebagai mapping yang ingin tanyakan sebelum mulai sesi coaching hari ini. Kalau boleh tahu Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan ini? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya capai yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya, Bu. Oh, jadi dari ketiga kompetensi inti yang dimiliki seorang coach yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu yang mana Pak? Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, okay. Jadi secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot nih. Oh ya Pak, sudah yang catat nih. Jadi Bapak adalah ingin mengajukan pertanyaan berbobot nih. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak sampaikan tadi itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti Pak, indikator ketercapaiannya itu? Untuk indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin salah satunya adalah yang nantinya akan menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coachee tersebut. Okay. Kemudian ide-ide yang terbarukan begitu, Ibu. Jadi Bapak ingin pada sesi coaching kali ini Ibu Wira sebagai coaching menemukan ide-ide baru nih. Ini Pak ya. sudah yang catat untuk ininya penilaiannya nanti. Untuk waktunya sekarang yang persilahkan kepada Ibu Wira dan Pak Gede untuk melaksanakan sesi coaching. Yang persilahkan Pak. Oke Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu Wira, gimana kabar hari ini? Siang Pak Gede, baik Pak Gede. Pak Gede bagaimana? Ya, setungkare, sehat, namun ya ada kesibukan sajalah sedikit. Tapi dari kesibukan saya ini, kemarin Bu Wira saya dengar iming-iming ada yang ingin diceritakan begitu, rasanya ya kalau tidak salah. Iya Pak Gede. Kira-kira apa permasalahan yang Bu Wira ingin sampaikan? Begini Pak Gede, nah ini saya ingin sedikit ada permasalahan sedikit di sekolah, mungkin kita bisa saling berbagi nih. Nah begini, di sekolah kami sampah itu menjadi polemik nih. Jadi kan kalau dulu itu kan sampah itu bisa dibuang langsung bisa langsung dibuang diangkut oleh desa, tetapi sekarang kan sampah
di sekolah itu harus diolah oleh sekolah masing-masing. Nah, seperti itu Pak Gede. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, terus kalau sebelumnya itu emangnya sampah-sampah yang ada di sekolah Ibu itu dibawa kemana Ibu? Nah, biasanya sudah ada yang mengangkut, kita tinggal menyerahkan saja langsung dibuang begitu saja. Jadi tidak ada. Nah, sekarang harus sekolah yang mengolah sampah tersebut. Jadi dikembalikan kepada pihak sekolah. Nah, seperti itu Pak Gede. Eh, Kenapa kok bisa begitu? Apa karena mungkin sekolah Ibu tidak sanggup bayar atau bagaimana? Oh, bukan seperti itu Pak Gede. Jadi memang jadi untuk sekarang memang di setiap sekolah disarankan untuk bisa mengolah sampahnya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, terus dari pihak sekolah Bu Wira, apa yang dilakukan kalau dari pihak pengelola sampah itu sudah tidak mau lagi menampung sampah yang dihasilkan oleh sekolah Ibu? Nah, seperti itu. Nah, karena ini terjadi, nah di sini juga mungkin ada dampak positif dan negatifnya yang terjadi. Jadi kami pihak sekolah berupaya menginginkan untuk karena kita di apa secara tidak langsung kita dipaksa untuk mengolah sampah. Jadi kami pihak guru melatih siswa juga untuk kita memilah sampah dan mengolah sampah tersebut. Gitu Pak Gede. Hmm. Nah, kira-kira dari pimpinan Ibu, kiat-kiat apa yang dilakukan untuk eh, memfasilitasi gurunya dalam teknik pengolahan sampah ini? Kira-kira Nah, hal apa jadi yang dilakukan? ya Pak Gede. Nah, jadi dari pihak kepala sekolah menghimbau Hmm. dan mengajak para guru untuk mengajak juga siswa untuk kita bisa memilah sampah, membiasakan kita untuk memilah sampah dan mengolah sampah-sampah tersebut. Begitu Pak Gede. Hmm. Nah, dari proses yang sudah mungkin dilaksanakan oleh para guru, yang dicanangkan oleh kepala sekolah. Nah, kira-kira sampah ini mungkin sudah diolah sedemikian rupa. Nah, terus hasilnya seperti apa saja, Bu? Kalau saya boleh tahu. Kira-kira nanti Nah, hasilnya itu jadi seperti apa? ya, ya Pak Gede, jadi sampah Hmm? yang kami pilah tersebut terus kami olah. Nah, pengolahan dari sampah tersebut kami pajang juga menjadi keterampilan jadi anak-anak. Nah, seperti misalnya peragaan busana peragaan busana dari barang-barang bekas. Terus kemarin juga ogoh-ogoh dari barang-barang bekas seperti itu Pak Gede. eh Berarti dalam proses pengolahan sampah Ibu ini, apakah masuk ke dalam pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang? Iya, tentu saja Pak Gede. Jadi itu termasuk Pak Gede. Hmm. Nah, terus kira-kira dalam pelaksanaannya itu gimana perasaan Bu Wira? Apakah mungkin senang atau bagaimana mungkin itu? Nah, di awal mungkin tentunya kami merasa cukup berat nih karena dari kebiasaan yang kita hanya membuang sampah, tetapi sekarang kita harus memilah terlebih dahulu, lalu mengolah sampah tersebut. Nah, itu mungkin di awal akan terasa berat, kan tetapi dengan semangat kami dan dari kepala sekolah bantuan dari kepala sekolah, dari anak-anak juga, jadi semakin terbiasa dan menjadi hal yang sudah biasa, begitu Pak Gede. Jadi bahagialah Mm-mm. kami. Nah, terus dari yang Ibu sudah laksanakan itu, apakah semua siswa Ibu itu antusias di dalam proses pengolahan sampah yang merupakan kiat-kiat dari sekolah Ibu itu sendiri? Gimana Nah, jadi di tanggapan siswa awal Ibu? ya, jadi di awal
masih banyak siswa yang tidak mau memperdulikan sampah, sehingga akhirnya kami juga melakukan memberikan contoh. Jadi tidak hanya kami memberikan himbauan saja, tetapi kami juga memberikan contoh dengan melihat para gurunya memberikan contoh. Jadi anak-anak lebih bersemangat dan lebih tertarik sehingga lebih terbiasa melakukan hal tersebut, Pak Gede. Seperti itu ya. Nah, Iya. terus apa namanya? Dari apa yang Ibu sudah lakukan, kira-kira apa tanggapan kepala sekolah terhadap proses yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa dalam proses pengolahan sampah tersebut? Jadi kepala sekolah pun merasa senang dengan proses tersebut, walaupun mungkin di awal cukup berat, akan tetapi pada akhirnya bisa lebih baik lagi dan kita tetap terus berjuang. Semoga dalam pemilahan serta pengolahan sampah ini ke depannya bisa lebih baik lagi. Demikian Pak Gede. Oh, seperti itu ya. Jadi terakhir yang ingin saya tanyakan ke Bu Wira, kira-kira untuk kedepannya, apakah hal ini akan terus Ibu lakukan? Nah, terus trik serta kiat-kiat apa yang akan Ibu lakukan? Nah, benar sekali Pak Gede. Tentunya eh, yang harus kita lakukan tidak hanya stop di sana, bangga seperti itu, tidak. Jadi pelaksanaan yang kontinu itu akan lebih baik sebenarnya, nggih. Jadi dengan tetap konsisten melakukan, jadi guru tetap konsisten melaksanakan sehingga siswa-siswa pun tetap konsisten serta saling mengingatkan untuk tetap melakukan pemilahan serta pengolahan sampah. Seperti itu Pak Gede. Oh, gitu. Oke. Oke, Bu Wira, terima kasih. Mungkin rasanya dari sekian pertanyaan pemantik saya, Ibu sudah menemukan solusinya Ibu ya, sendiri ya. Oke. Mungkin di lain kesempatan, jika ada permasalahan lagi, bolehlah kita saling sharing. Ya, Bu Wira. Nah, untuk itu, Iya Pak Gede. terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Wira. Iya, terima kasih kembali Pak Gede. Ya. Oke. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Bu Ira dan Pak Gede ya. Terima kasih Ya. sudah melakukan sesi coaching pada hari ini yang dilakukan oleh Bu Ira dan Pak Gede dengan sangat baik ya. Yang ingin mengapresiasi atas sesi coaching tadi itu sudah berjalan sangat baik sesuai dengan pengamatannya itu sudah nampak semua ya Pak ya. Alur ceritanya itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah nampak semua yang sesuai dengan hasil catatan tiang itu yang sudah buat sudah terchecklist semua sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, mungkin sekarang yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Gede selaku coach. Tadi di awal kan Pak Gede menyampaikan bahwa potensi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Wira. Yang saya tanyakan adalah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan sesuai yang Bapak sebutkan tadi, yaitu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bapak itu pada saat sesi coaching itu di mana itu kelihatan Pak? Pada saat coachingnya menyampaikan ini. Indikator yang tampak pada saat coaching itu mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu. Ya, kemungkinan pendengar dengan mendengarkan dengan penuh ya. Itu Ibu yang saya lakukan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ya. Mendengarkan dengan penuh sehingga Ibu Wira bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Miliki sendiri, nggih, betul. Terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Niki, kompetensi apa lagi yang kira-kira Bapak ingin kembangkan
eh, sesuai dengan apa namanya kegiatan coaching tadi yang baru Bapak laksanakan. Kegiatan kompetensi yang mana lagi yang ingin Bapak kembangkan selain mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Mungkin nanti dengan kehadiran penuh itu, Bu. Jadi dengan kehadiran penuh eh, kita mungkin terbiasa nanti ya. Mungkin saya dengan Bu Wira terbiasa dengan melakukan praktek coaching ya untuk ke berikutnya gitu, Bu ya. Jadi kehadiran Oh, penuh itu nanti dari kompetensi kira-kira yang akan Tiang kembangkan untuk permasalahan berikutnya. Begitu Bu oke. Widari. Jadi mungkin secara bertahap untuk sesi coaching kali ini Bapak mengembangkan dulu pertanyaan yang berbobot. Mungkin untuk sesi selanjutnya Bapak akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan selanjutnya kompetensi yang lainnya sehingga seluruh kompetensi seorang coach itu bisa Bapak penuhi. Ini luar biasa sekali Pak. Ya. Ini. Terima kasih Bu Widari. Menurut yang sudah cukup nih pengamatan yang kita lakukan Ya, karena stop semuanya dulu itu sudah. recordnya Bu. Terima kasih Pak dan Bu Wira.